Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik atau anak-anak saya yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas mata pelajaran fikih, tepatnya bab 2 dengan materi hudud dan hikmahnya. Pada materi pokok tentang hudud ini ada beberapa submateri atau sub pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama tentang zina, kemudian minuman keras, selanjutnya kazaf, mencuri, dan yang terakhir merampok, menyamun, dan merompak. Di dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana pengertian, kemudian hadnya, kemudian hikmahnya tentang sub pokok materi tersebut. Ikuti terus, pelajari, pahami, tonton videonya dengan baik sehingga dapat memahami pembelajaran fikih bab 2 tentang hudud ini. Let's see. Pada pembahasan bab 2 ini, yaitu hudud dan hikmahnya, diawali dengan kompetensi inti atau KI. Di sini bisa kita baca, bagi anak-anak saya sebenarnya ini tidak begitu penting. Ini hanya untuk guru yang mengajar. Kemudian standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Ini bisa kita baca berikutnya. Yang jelas, kita akan coba masuk langsung ke materinya dengan peta konsep yang bisa kita baca, pahami berikut. Hudud itu dibagi dengan 5 bagian: zina, minuman keras, kadzaf, mencuri, merampok, menyamun, dan merompak. Ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang jelas pengertiannya, status hukumnya, alasan penetapan hukumnya, macam-macamnya. Semuanya bagian-bagian sub pokok materi ini dijelaskan di sini. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus. Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syarak yang disyariatkan Allah bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan hudud karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram. Sedangkan pengertian secara khusus, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, kadzaf, mencuri, minum minuman khamar, merampok, dan bukhat. Selanjutnya kita akan masuk tentang hudud itu secara rinci. Hudud berbentuk jamak dari had yang berarti pencegahan atau al-man'u atau pembatasan antara dua hal. Di sini terdapat pengertiannya atau artinya secara bahasa Arab. Bisa anak saya atau peserta didik baca. Beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori tidak pidana hudud yang akan kita bahas adalah zina, kadzaf atau menuduh berzina, meminum khamar, mencuri, dan merampok. Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, karena had merupakan hak Allah SWT. Selanjutnya kita akan membahas tentang zina. Pengertian zina, zina merupakan persetubuhan antara laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Ini bisa anak-anak saya pahami dengan baik, dengan seksama dalam materi ini, karena ini bisa dimaklumi atau dipahami kalau kita membacanya langsung terhadap pengertian zina ini. Adapun status hukum berzina atau zina adalah para ulama sepakat bahwa hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila."
Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Dasar penetapan hukum berzina. Dasar penetapan hukum berzina yaitu yang pertama tentunya untuk menetapkan orang berbuat zina adalah adanya 4 orang saksi yang atau laki-laki yang adil. Dan yang kedua, pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Bisa kita baca yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadis berikut. Kemudian adapun had zina itu sendiri dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pelaku zina sudah balik dan berakal, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tidak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian macam-macam zina dan hadnya. Zina muhsan, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Seseorang yang sudah menikah maksudnya adalah suami, istri, janda atau duda. Hukumannya adalah rajam atau dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Yang kedua, zina ghairu muhsan dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, kemudian hadnya yaitu dicampuk 100 kali. Ada beberapa para ulama juga menyampaikan bahwa ditambah dengan diasingkan atau pengasingan, takhrib atau nafyun. Para ahli fikih berselisih pendapat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan dalil yang menegaskan dengan pezina ghairu muhsan ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Yang jelas, semua hukuman atau had bagi pelaku zina tidak ada yang ringan. Seminimal mungkin adalah dicambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah, dirajam sampai mati atau dilempar dengan batu sedang sampai dia meninggal dunia. Ini yang mesti kita pahami anak-anak saya atau peserta didik yang saya muliakan, bahwa zina tidaklah mudah hadnya atau tidak ringan hukumannya bagi pelakunya. Yang jelas tidak ada ampunan bagi orang-orang yang melakukan zina bila memang benar-benar dia berzina. Hikmah diharamkannya zina yang pertama tentunya memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, kemudian menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga keteraturan rumah tangga, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang qazaf. Pengertian qazaf yaitu artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah yang spesifik adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku zina atau menuduh seseorang berzina. Ini yang jelas bahwa yang sebenarnya qazaf ini adalah menuduh orang yang baik-baik atau seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik dan muslim, balik berakal dan mampu melakukan persetubuhan kepada perbuatan zina. Ini yang jelas supaya kita pahami secara bersama bahwa tidak mudah untuk menuduh atau menisbatkan seseorang yang baik atau yang belum tentu berzina. Hukum atau had qazaf yaitu dicambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuknya itu 40 kali bagi yang budak. Untuk zaman sekarang ini jarang sekali ada budak. Yang jelas bagi kita yang merdeka atau yang bukan budak ini tentunya akan mendapatkan hukuman yang luar biasa beratnya, yaitu 80 kali cambuk. Semoga anak-anak saya paham untuk
memahami bahwa seseorang atau kita menuduh seseorang berzina tidaklah mudah karena ada hukumannya yang berat. Syarat berlakunya had kazab. Pertama tentunya tertuduh berzina adalah musan. Kemudian penuduh balik dan berakal, tertuduh berzina benar-benar sesuai dengan aturan syarak. Ini yang jelas bisa kita pahami penjelasannya pada video ini atau kita baca pada video ini. Gugurnya had kazab. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Tertuduh memaafkan. Hikmah diharamkannya kazab. Tentunya ada beberapa hikmah. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina, agar si penuduh merasa jera dan sadar bagi perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian menjaga harmonis pergaulan antara sesama anggota masyarakat, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang minuman keras atau khamar. Pengertian khamar secara bahasa adalah penutup akal. Sedangkan hukum minuman keras atau minuman khamar yaitu tentunya adalah termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwa barang siapa yang minum minuman khamar atau minuman yang memabukkan dihukum had 40 kali. Ini terdapat dalam Al-Quran, sebagai dalilnya adalah Al-Maidah ayat 90 dan sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini jelas bahwa dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi jelas bahwa orang yang minuman khamar itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Had minuman khamar menurut para ulama atau jumhur kesepakatan para ulama adalah haramnya khamar yang jelas membuat dia dikenai had yang luar biasa juga beratnya. Ada beberapa pendapat para ulama, tapi jumhur para ulama berpendapat bahwa hadnya atau hukuman bagi peminum minuman khamar adalah 80 kali atau dicambuk sebanyak 80 kali. Alasan mereka bahwa di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukum had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah bahwa hukuman bagi pelaku minuman keras itu hanya sebanyak 40 kali cambuk. Tetapi ini menurut boleh ditambahkan bila hakim ingin menambahkannya yang merupakan takzir atau ketetapan hak dari seorang imam atau hakim. Hikmah diharamkannya minuman keras. Yang pertama adalah masyarakat terhindar dari kejahatan seorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamar, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Kemudian yang selanjutnya menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat pada Allah Ta'ala. Ada banyak sebenarnya hikmah bagi diharamkannya minuman keras atau khamar ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencuri. Adapun pengertian mencuri adalah mengambil harta selainnya secara sembunyi-bunyi. Ini secara bahasa. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaraka as-sam'a wa an-nazara. Si fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syarak, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain adalah
Mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Berpijak dari itu, ada beberapa ancaman hukuman had memiliki beberapa syarat baru dia dikenakan had. Yang pertama, pelaku pencuri adalah mukallaf. Barang yang dicuri milik orang lain, pencurian dilakukan dengan diam-diam atau sembunyi. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Kemudian barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Bagaimana pembuktian praktik pencurian? Yang pertama tentunya kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri atau sumpah dari penuduh. Jadi jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Ini jelas dia. Had mencuri. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini perawinya atau diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Ma'afiratus As-Sunan wa Asar. Kemudian yang jelaslah bahwa sebenarnya menurut beberapa para ulama atau sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagai berikut. Potong tangan kanan untuk pertama kali mencuri, kemudian potong kaki kiri jika pencurinya dilakukan untuk kali kedua, potong tangan kiri jika pencurinya dilakukan untuk kali ketiga, potong kaki kanan jika pencurinya dilakukan atau pencurian dilakukan untuk kali keempat. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Maka mencuri ini jelas juga sangat luar biasa juga hukumannya. Yang jelas semoga kita terhindar dari sifat untuk melakukan pencurian. Nisab kadar barang yang dicuri. Ini yang selanjutnya, nisab kadar barang yang dicuri tentunya menurut mazhab Hanafi dan jumhur para ulama berbeda. Yang jelas nisabnya menurut jumhur para ulama adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Ini disampaikan oleh Aisyah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Nah, ini kemudian juga ada di riwayat Imam Bukhari, tangan dipotong bagi pencuri yaitu atau pelaku pencurian 1/4 dinar. Semoga kita tidak ada atau tidak pernah atau mudah-mudahan tidak pernah melakukan pencurian tersebut. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Bila perkara sudah sampai ke pengadilan, maka had pencurian atau seorang yang mencuri akan sesuai dengan hak Allah, maka tentunya akan dikenai had potong tangan bagi pelaku pertama pencurian. Inilah had atau hukuman bagi pelaku pencuri. Bagaimana dengan hikmah had atau hikmah had bagi pencuri? Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang, menghindarkan manusia dari sikap malas, kemudian yang terakhir membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Terakhir, merampok, menyamun, dan merompak. Pengertiannya ialah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta, atau ini sebenarnya sudah sama seperti pengertian pencurian, mengambil hak orang lain. Yang jelas menyamun dan merampok di darat, sedangkan merompak di laut. Nah, ini bisa kita baca atau anak-anak saya atau peserta didik saya baca di dalam materi ini atau dalam video materi ini. Elemen-elemen merampok, menyamun, dan merompak juga ada di sini, sudah bisa dibaca, bisa dipahami. Hukum merampok, menyamun, dan merompak. Seperti ketahui, merampok, menyamun, dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Akan sangat berbeda jika hanya sekedar mencuri saja.
Tetapi jika merampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Yang jelas, had merampok, menyamun dan merompak ini tergantung dari atau sebesar apa dia melakukan merampok atau penyamunan atau perompakan. Bila dia menyamun, merampok dan merompak, yang jelas hadnya di dalam para ulama bersepakat bahwa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, diasingkan di tempat kediamannya. Maka bila pelakunya luar biasa melakukan terhadap korbannya, di sana dia sudah merampok, kemudian membunuh, ditambah lagi nanti berkosa, akan banyak hukuman-hukuman had yang berlipat ganda terhadap pelakunya. Inilah yang mestinya kita pahami, bahwa had tentang menyamun atau merampok atau merompak ini akan sangat berbeda bila dilakukan secara berlipat ganda. Ini yang bisa saya jelaskan, bahwa semoga materi ini anak-anak saya atau peserta didik yang saya muliakan dapat memahaminya dengan baik, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan perampok, penyamun, dan perompak. Bagaimana dengan perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat? Tentunya orang yang merampok dan penyamun dan perompak yang bertaubat juga akan dikenai had, kecuali dia bertaubat sebelum tertangkap. Misalnya menyerahkan diri, menyatakan taubat dengan kesadaran diri, maka gugurlah baginya had. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 ayat 34. Bagaimana hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak? Ini prinsipnya hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Ini bisa kita baca di materi sebelumnya tentang pencurian atau perilaku mencuri. Setelah anak-anak saya atau peserta didik yang saya muliakan memahami materi ini, ada baiknya nanti dijawab uji kompetensi. Yang pertama, bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinahan sedangkan salah satu pelakunya adalah non-muslim? Apakah ia tetap dikenai hukum had? Yang kedua, apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminuman khamar? Jelaskan, jika seseorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah, kemudian ia meninggal karena dibunuh oleh pemilik rumah karena mempertahankan hartanya, bagaimana hadnya? Apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu. Bagaimanakah sikap penegak hukum jika menghadapi tindak kriminal seperti penyamun, perampokan, atau juga perompakan? Apakah hukuman had bagi mereka sudah dapat mengurangi tindakan pidana tersebut? Coba eksplorasi pelaksanaan hudud di negara-negara muslim seperti Arab Saudi.